Saya juga baru pertama kali menyampaikan materi seperti ini. Jadi misalkan ada yang kata-kata kurang baik ya, mohon maaf. Oke, untuk materi Pak Ayub punya sedikit ice breaking. Ya, ice itu apa? Bukan, ice itu dingin. Ice itu dingin. Oke, ini nanti misalkan Pak Ayub instruksinya tepuk satu, kalian tepuk berapa kali? Satu. Tepuk dua, tepuk tiga. Kalau misalkan Pak Ayu instruksinya angka, jangan tepuk. Paham? Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tiga. Jadi instruksinya gimana? Oke, kita ulangi lagi ya. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tiga. Iya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Lanjut, Pak Yoyo, monggo. Kita semua mengenal literasi digital, ya. Pengertian dari literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami dan berpartisipasi dalam dunia digital dengan bijak dan efektif. Mungkin untuk ibu, wali murid dan anak-anak semua pastinya di rumah punya HP dan itu digunakan setiap hari. Lanjut, di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, dunia pendidikan mengalami transformasi yang cepat dan mendalam. Guru khususnya di sekolah jenjang sekolah dasar ini menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Peran guru telah bergeser dari penyampaian informasi menjadi fasilitator pembelajaran, sekaligus pendamping bagi anak dalam berpikir kritis dan berperilaku bijak di ruang digital. Oke, jadi di sini Pak Ayub mau sedikit menyampaikan apa itu internet dan kegunaannya gimana untuk internet. Nanti setelah penjelasan ini nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti sama Kak Fitra ya. Nanti silakan untuk ibu dan anak-anak semua yang mungkin saya belum paham, yang belum paham yang mana silakan ditanyakan nanti pada saat sesi tanya jawab. Lanjut Pak Yoyo. Nah, apa itu internet? Internet adalah jaringan global, jaringan dunia yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia, bukan hanya HP tapi semua laptop, perangkat lunak ya. Kita bisa mengakses informasi, berkomunikasi, berbagi data hingga melakukan berbagai aktivitas seperti belajar, bekerja atau berbelanja. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang bermain, ada yang membuka belanja online seperti itu. Semuanya dalam hitungan detik. Nah, browser dan laman web ini perlu kita ketahui, semua di HP kita pasti ada browsernya dan laman web, yaitu berbentuk Google ataupun berbentuk browser. Mengetahui tentang browser dan web sangat penting karena browser adalah alat utama yang digunakan untuk mengakses internet. Berikut adalah alasan-alasan mengapa pemahaman tentang browser itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk mengakses informasi ataupun berita real, berita yang benar ataupun berita yang hoax. Terus yang kedua adalah keamanan jaring. Jadi biasanya kita, misal contoh kita punya Facebook ataupun Instagram,
itu di HP kita nggak bisa dibuka, ternyata kena hacker, seperti itu penanganannya caranya gimana, itu nanti akan dijelaskan pada sesi tanya jawab. Browser juga menyediakan fitur mode privat atau incognito yang mencegah pelimpahan riwayat penelusuran cookies dan data situs selama sesi berlangsung. Dalam aspek keamanan, pengguna dapat mengatur izin situs tersebut untuk panduan pengguna seperti memberikan atau menolak akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi, serta memblokir pop-up, pelacak, dan notis yang tidak diinginkan. Biasanya kita membuka Google itu membuka web atau situs itu biasanya ada peringatan cek lokasi seperti itu. Terus kita mengonfirmasi iya atau tidak. Sepertinya seperti itu ya. Lanjut Pak ya. Beberapa fungsi utama dari selain browser antara lain adalah untuk mengatur tampilan dan penggunaan awal, seperti menentukan halaman utama homepage dan mesin pencari default sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, tampilannya seperti ini. Beda kalau di HP. Di HP kita cuma ada kotak pencarian. Sebenarnya kalau di HP bisa kita membuat seperti ini, cuma settingannya itu di desktop. Kalau di HP itu bisa settingannya home text-nya seperti ini. Jadi di home text ini ada beberapa keterangan, yaitu laman mundur, arah panah biasanya, terus laman maju, refresh atau reload, ya. Lanjut tempat pengisi alamat situs fitur pencarian, ya di situ. Lanjut produk layanan Google, akun terlogin, tempat daftar alamat situs yang disimpan pengguna, dan yang terakhir adalah kotak pencarian. Biasanya kalau kita menuliskan di sini, misalkan kita mencari contoh mencari YouTube, kita biasanya langsung di kotak pencarian, tidak langsung ke laman webnya YouTube. Kebukanya nanti misalkan contohnya kita punya rumah, nanti kebukanya kita di depan dulu, di depan pintu rumah, habis itu baru bisa masuk, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini URL, Uniform Resources Locator. Untuk URL ini nanti akan dipandu oleh Bapak Sade. Ini mungkin Bapak Sade yang lebih tahu untuk URL ini. Monggo Pak Sade. Baik, saya melanjutkan dari presentasinya Pak Ayub. Di sini ada bagian URL atau Uniform Resource Locator. Ini sebagai alamat situs web ini dikenal juga sebagai URL. Alamat unik digunakan untuk mengakses suatu laman di internet. Contohnya seperti yang ada di gambar, HTTPS terus /2/2 www.kemendikbud.go.id, itu termasuk dari URL. Jadi Bapak Ibu bisa membuka website. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ayu, kita itu kalau menggunakan URL ini bisa langsung masuk ke depan pintunya YouTube. Bisa dicontohkan Pak dengan buka Google dengan close screen. Ini adalah tab laman paling depan dari website. Kalau yang di berwarna putih yang diklik sama Pak Yoyo ini adalah bagian kotaknya. Jadi kalau kita mengisi di sini, contoh langsung dengan mengisi langsung Kemendikbud biasa.
Terus dimasuk enter. Oke. Nah, di sini kita masih memilih mana laman yang akan kita buka. Jadi masih belum aman. Biasanya kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua anak-anak di sini, kalau kita mengeklik di kotaknya tadi, ini harus memilih dulu. Kalau laman-laman seperti ini kita bisa langsung memilih paling atas karena ini yang sering dibuka, itu biasanya itu lebih aman untuk menjelajah internet. Tetapi kalau ada laman web yang masih belum, dalam tanda kutip, belum terkenal, atau Bapak Ibu mendapat WA atau SMS biasanya dari operator, selamat Anda mendapatkan uang 100 juta. Biasanya ibu-ibu langsung biasanya mencari di sini dengan klik mengisi tentang data diri. NIK itu masuk laman-laman yang berbahaya. Kalau adik-adik mencari game bisa juga lewat web. Kalau yang game paling atas kemungkinan itu paling sering dicari dan itu masih aman. Itu ada beberapa laman-laman yang dalam tanda kutip tidak terkenal lah, intinya jarang dibuka. Itu mungkin bisa Oke, baik, kembali ke PowerPoint. Oke. Oke, stop dulu break. Nah, tadi Pak Yoyo itu mencari di bagian sini. Jadi kita masuk ke halaman keluar dari itu. Di home pertama di Nantek. Oke. Dengan isi yang di paling atas Pak ya, bagian URL. Oke. Di situ http /2 Kemendikbud. Nah, itu langsung keluar kemendikbud.go.id. .go.id. Yang klik. Salah Pak, itu www. Di paling atas Pak ya. www.kemendikbud.go.id. Mati listrik. Oke, stop dulu Pak. Ini contoh umpamanya kita tidak menemukan situs atau situs ini kemungkinan situs yang palsu atau cara menulisnya salah. Kalau memang ini situs yang palsu biasanya keluar seperti perhatian situs ini dalam pemblokiran oleh pemerintah atau kemungkinan terdapat virus di dalamnya. Kalau yang seperti ini ada kesalahan dalam menulis atau perbaikan
di laman .go.id. Jadi sangat bukan untuk membaca gambar. Gitu. Oh, langsung youtube.com. Nah, .com. Nah, ini buka, dan ini cara membuka yang menunjukkan nama situs dan jenis pengisiannya adalah ini.